Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Gregorius Dimas Bramantio. Aku mahasiswa Teknik Informatika. Nah, di kesempatan kali ini aku akan memperkenalkan diriku dan menjelaskan tentang apa sih yang akan kita bahas dalam video YouTube sekarang dan setelahnya. Ya, kenalin, aku adalah mahasiswa. Jadi kita di sini sama-sama belajar dan yang akan aku bagikan adalah pengalamanku terhadap materi, khususnya data mining di perkuliahan. Nah, kita overview dulu. Nah, selama perkuliahan itu apa sih yang sudah aku pelajari? Banyak yang sudah aku pelajari. Yang pertama, kalau dari konsep data mining sendiri, itu ada menelaah data, lalu ada kita visualisasi data, lalu kita akan mencari korelasi dengan visualisasi. Selanjutnya adalah kita merubah dari data yang terdistribusi tidak normal ini seperti dalam kreatinin fosfokinase lalu diubah menjadi terdistribusi normal, lalu kita membuat data yang imbalance menjadi balance, lalu yang terakhir adalah kita melakukan modeling. Nah, di project ini aku sudah melakukan beberapa task atau langkah ya. Ini kita mau melakukan, kita cepat saja kan kalau hanya perkenalan, kita mau mempraktekkan. Pertama kita load dulu datasetnya secara lokal, tidak melalui Google Drive supaya cepat. Kita koneksi ke runtime-nya, kita load dataset dengan beberapa package atau library ke pustaka dari Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Pandas, NumPy ini untuk matematisnya, Matplotlib dan Seaborn ini untuk visualisasinya. Kita load, lalu kita menelaah data. Menelaah data ini kita harus melihat data yang mau kita olah itu data yang seperti apa, apakah ada null value-nya, apakah unique value dari masing-masing cell itu terdapat yang tidak sesuai, seperti misalkan ada string, lalu di string itu terdapat spasi, namun kita harus menyingkirkan spasi itu supaya untuk proses modelingnya akan menghasilkan nilai akurasi atau nilai evaluasi matriks yang lain supaya lebih bagus. Nah, kita tuh harus tahu dulu tuh. Nah, caranya seperti apa? Ini ada beberapa cara dasar, yaitu dengan dfinfo. Kita load dataset tadi menggunakan variabel df, lalu kita cek menggunakan info. Kita melihat di sini ada 13 kelas atau 13 fitur, dan ke-13-nya memiliki jumlah data yang sama 299. Mereka dikategorisasi dan memiliki nilai defaultnya non-null. Data type-nya ada yang float, ada yang integer. Nah, lalu kita menggunakan df describe t. Fungsinya apa? Ini untuk melihat persebaran Q1, Q2, Q3, minimum maksimum, standar deviasi, rata-rata, dan jumlah data. Ini jumlah datanya juga terlihat lagi bahwa jumlahnya sama semua 299. Lalu ini ada rata-rata, ada 60, 0,4, 581 dan seterusnya. Lalu untuk merepresentasikan atau kita mau melihat nih dari data ini tuh ada outlier apa enggak sih? Nah, kita lihat dari kita loop semua kelasnya, lalu kita visualisasikan menggunakan Three Sigma Rule. Nah, di sini dia ada age, ada anemia, kreatinin, fosfokinase, diabetes, ejection fraction, high pressure, platelets, serum kreatinin, serum sodium, sex smoking time. Nah, ini dataset apa? Ini dataset heart failure ya teman-teman, atau gagal jantung yang memiliki label kematian atau death event. Tadi ada 13 kelas, yang kita loop hanya 12 karena death event itu hanya sebagai kelas kategorikal yang akan menjadi target. Jadi kita tidak perlu visualisasi untuk melihat outliernya.
Sini ada age, ada anemia, kreatinin, diabetes. Ini terlihat ada perbedaan ada perbedaan persebaran di mana anemia tersebar hanya di angka 0 dan 1 saja. Dilanjutkan dengan diabetes, high blood pressure, lalu ada seks, ada smoking. Nah, ini kelima. Ya, lanjut. Nah, dari kelima data ini, dari kelima kelas ini teridentifikasi atau terkategorisasi sebagai data kategorikal ya. Di mana orang menderita anemia berarti dia akan memiliki value 1, kalau tidak menderita berarti 0, sama juga dengan diabetes, high blood pressure, seks, dan smoking. Lalu kita masuk untuk melihat duplicates data. Ya, karena tadi kita juga sudah tahu bahwa dari sini tidak ada data yang kosong atau memiliki null value atau biasanya disingkat NaN, NaN. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah data dari dataset itu ada yang terduplikasi. Kita mau cek di sini telah tampil bahwa tidak ada data yang duplicate. Kalau lebih gampangnya seperti ini, df.isnull sum. Kita mau ngecek apakah ada. Oh, tidak ada data yang ini. Untuk data yang nol tadi tidak ada untuk yang duplikasi seperti ini. Lalu kita mau melihat korelasi. Nah, fungsi melihat korelasi itu apa? Kita mau melihat korelasi dari dataset agar model kita nanti dipilih sesuai dengan korelasi. Kita akan melihat korelasi yang berdasarkan dari label target kita, yaitu dead event. Kita mau cari yang paling tinggi. Di sini ada age, ejection fraction, serum creatinine, dan time. Kita pilih 3 tertinggi: ejection fraction, serum creatinine, dan time. Untuk selanjutnya kita gunakan untuk memilih untuk modeling nanti. Nah, oh ya. Nah, tapi kita juga harus ingat apakah pilihan tersebut itu sesuai, karena tidak semua korelasi ini memiliki korelasi yang baik ya, teman-teman. Kita juga harus tahu bahwa korelasi sebenarnya itu dia memiliki korelasi tinggi atau tidak berdasarkan dari ahli. Kalau misalkan ini dari heart failure berarti ahlinya adalah dokter. Nah, maka dari itu kita buat defaultnya semua, kita gunakan semuanya. Kita mau melihat, oh ya, tadi kan kita tahu nih data kategorikal yang mana. Sekarang kita mau mengolah data numerikalnya, karena data kategorikal itu untuk kita bisa menormalisasinya tekniknya khusus. Beda dengan data numerikal. Data numerikal itu memiliki normalisasi juga yang berbeda. Nah, sebelumnya kita mau melihat apakah dari data ini tuh memiliki distribusi normal. Karena kalau kita tidak ubah menjadi distribusi yang normal, beberapa model itu tidak akan menghasilkan nilai yang baik atau akurasi yang baik. Nah, maka dari itu kita ubah dulu data numerikal yang tidak terdistribusi normal menjadi terdistribusi normal. Nah, sebelum itu kita harus mendeteksi dulu apakah dia terdistribusi secara normal atau tidak menggunakan Shapiro-Wilk test. Ya, di sini ditemukan bahwa age, creatinine, ejection fraction, platelet, serum creatinine, serum sodium, dan time, mereka mereject H0. H0 itu hipotesis awal, yang berarti mereka does not appear to be normally distributed. Artinya mereka tidak terdistribusi secara normal. Lalu kita mau memvisualisasikan supaya lebih mudah, kenapa sih tidak terdistribusi secara normal, menggunakan QQ plot. Nah, sini nampak bahwa plot age ini bisa dikatakan memiliki distribusi normal, namun tidak pasti karena ada beberapa data yang tidak terdistribusi normal seperti angka 40 ini. Lalu dari QQ plot creatinine fosfokinase ini sangat tidak terdistribusi secara normal, maka kita harus merubahnya. Kategori distribusi normal itu dia segaris dengan
tanda merah. Nah, seperti ini terlihat ini terdistribusi normal jika kita hanya melihat dari minus 2 ini sampai 2. Lalu QQ plot dari serum kreatinin ini juga sama, tidak terdistribusi normal, serum sodium dan time. Nah, kita mau mentransformasi untuk merubah distribusi yang tidak normal menjadi mendekati distribusi normal. Kita mau mentransformasi menggunakan box Cox. Ini kodenya seperti ini. Awalnya seperti ini, kita transformasi menjadi seperti ini, mendekati distribusi normal. Lalu dari serum kreatinin yang awalnya seperti ini didistribusi normal menggunakan box Cox, ditransformasi menggunakan box Cox mendekati distribusi normal seperti ini. Lalu kita selanjutnya kita mau mengecek balance dari data. Nah, balance dari data itu dari 0, dari kategori 0 hingga 1 dari dataset label kita itu yang memiliki nilai 0 itu berjumlah 203, yang berlabel 1 hanya 96. Berarti kalau 0 itu dia selamat atau tidak mati atau dead eventnya 0. Kalau 1 itu berarti dia tidak selamat, mati atau dead eventnya bernilai 1. Nah, lalu kita mau masuk ke modeling. Sebelum modeling, karena data ini tidak balance atau imbalance, maka kita harus melakukan balancing. Nah, balancing yang paling umum adalah menggunakan SMOTE. SMOTE itu untuk oversampling. Jadi dia menaikkan data yang memiliki jumlah label kelas yang lebih sedikit agar imbang. Jadi misalkan ini 203, berarti 96 ini dinaikkan menjadi 203. Seperti itu menggunakan teknik oversampling. Nah, kenapa memilih oversampling? Karena dataset kali ini berjumlah tidak banyak, yaitu 299. Jika kita menggunakan undersampling atau mengurangi, maka yang terjadi adalah model yang kita bangun nantinya tidak akan robust. Nah, kita lakukan SMOTE. Nah, ini kita SMOTE di X-train dan Y-train. Lalu kita akan memisahkan kategorikal dan numerikal. Kodenya seperti ini. Untuk memisahkan. Ini kode ini digunakan untuk memilih fitur ya teman-teman. Kita tidak akan masuk ke sini dulu. Kita akan pisahkan kategorikal dan numerikal. Nah, kita pakai 3 saja yang tadi saya sebutkan, karena dengan 3 ini setelah saya lakukan uji coba berkali-kali, dari ketiganya menghasilkan yang terbaik. Lalu kita menggunakan pipeline di sini. Pipeline untuk numerikal, kategorikal kita pisahkan karena mereka memiliki normalisasi yang berbeda. Kalau ini pakai standard scaler, kalau yang kategorikal dia pakai one hot encoder. Lalu kita masuk ke modeling. Nah, di sini modelingnya ada SVM, support vector machine, KNN, decision tree, random forest, logistic, naive Bayes, lalu nanti ada ANN dan ada bus. Bertotal 8. Nanti SVM menghasilkan akurasi 80, untuk KNN 82, decision tree 75, random forest 83, linear regression 80, lalu ada naive Bayes 80, ada bus 85, lalu ada ANN. Oh, ini ada bus maaf 80. Ini ANN, maaf, ini ANN belum saya ganti, ini 80. Dan yang terakhir kita mau evaluasi. Evaluasi ini kita mau melihat secara keseluruhan mana sih yang paling bagus. Nah, dari model-model yang telah kita bentuk ditemukan bahwa ada bus memiliki akurasi tertinggi yaitu 85%. Nah, jadi gitu teman-teman perkenalan kita. Semoga perkenalan ini menjadi awal kita untuk sama-sama belajar. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya untuk nantinya ke depannya dan yang sekarang, silahkan kita koreksi dan kita belajar sama-sama. Sekian dari saya, terima kasih.